Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Tasya Abdul Rashid, nomor urut 34, kelas 11 BS Pascal. Saya akan menjawab sekaligus menjelaskan 6 pertanyaan yang ada pada uji kompetensi pada bab 2 mata pelajaran PKN. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan macam-macam demokrasi. Demokrasi terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu berdasarkan dengan penyaluran kehendak rakyat, berdasarkan dengan hubungan antar kelengkapan negara, dan berdasarkan dengan prinsip ideologi suatu negara. A. Berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi 2 macam demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi langsung. Maksudnya dalam sistem ini semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Kedua, demokrasi tidak langsung. Maksudnya kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi melalui perwakilan. B. Berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara terbagi menjadi 4. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Maksudnya setiap warga negara memiliki hak untuk memilih para wakil di parlemen dengan melalui pemungutan suara secara menyeluruh. 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer di mana badan legislatif dan badan eksekutif memiliki hubungan yang erat. Pemerintah menjalankan program-program yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Rakyat. Ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Maksudnya kedudukan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. Keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi secara langsung. Sistem ini memiliki perwakilan di parlemen, akan tetapi tetap dikendalikan oleh rakyat melalui referendum. C. Berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3 macam demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi liberal, di mana sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. Yang kedua, demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi dijalankan sesuai dengan paham sosialis atau komunisme. Sistem ini mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Ketiga, demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem di mana pemerintahan yang dijalankan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berasaskan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan Sokoguru demokrasi universal. Sokoguru demokrasi universal adalah tiang-tiang yang menjadi fondasi untuk membangun dan mendirikan tatanan demokratis dan sebagai indikator sejauh mana demokrasi ditegakkan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Demokrasi tidak akan terwujud jika tiang-tiangnya tidak ditegakkan. 5 pilar atau tiang demokrasi menurut Muhammad Hatta yaitu media massa, partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Sedangkan Sokoguru demokrasi menurut Alamudia itu, pertama, kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, hak-hak minoritas, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari rakyat, pembatasan pemerintah secara konstitusional, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat, pluralisme sosial, ekonomi dan politik.
Pertanyaan keempat yaitu jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Nilai demokrasi Pancasila lebih unggul karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari masyarakat, negara, dan bangsa, sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasinya sendiri-sendiri. Selain itu, demokrasi Pancasila juga mengutamakan musyawarahan. Pertanyaan kelima yaitu buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Sedari awal kemerdekaan sampai hari ini, proses pemilihan kepala negara, kepala daerah, dan wakil rakyat di parlemen selalu melalui rangkaian pemilihan umum secara langsung. Kendati terdapat noda sejarah selama 32 tahun di bawah kepemimpinan seorang ex-jenderal, tetapi negara Indonesia memiliki fondasi sistem demokrasi. Pertanyaan keenam yaitu kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Agar terwujud kehidupan yang demokratis, maka prinsip-prinsip berikut perlu dilaksanakan. Yang pertama, menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi. Kedua, selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Dan ketiga, dalam kehidupan bernegara demokrasi akan terwujud jika sistem peradilan yang ada bersifat independen, terlepas dari kecondongan dan pengaruh dari pihak manapun. 4. Melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara maupun wilayah di bawahnya. 5. Meletakkan kekuasaan tertinggi pada rakyat dan dilaksanakannya. Kekuasaan itu diatur undang-undang. 6. Menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak. 7. Melaksanakan kebebasan dalam masyarakat dan negara, tetapi kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 8. Menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. 9. Pemerintahan yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan sifatnya tidaklah tak terbatas. Dan yang ke-10 adalah negara diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan semata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.